Real Madrid sukses meraih kemenangan telak di markas Khairat Almaty dengan skor 0-5 pada lanjutan Liga Champions 2025-2026 di Stadion Almaty Central. Real Madrid meraih kemenangan atas Khairat Almaty berkat 3 gol dari Kylian Mbappe, lalu masing-masing 1 gol Eduardo Camavinga dan Brahim Diaz. Kemenangan telak ini mengantarkan Real Madrid menempati posisi kedua klasmen sementara Liga Champions dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Di sisi lain, Khairat Almaty semakin terbenam di dasar klasmen tanpa memiliki poin setelah melalui 2 pertandingan. Chelsea berhasil meraih kemenangan tipis 1-0 atas Benfica dalam laga lanjutan Liga Champions di Stamford Bridge. Chelsea berhasil unggul di laga ini berkat gol bunuh diri Richard Rios di babak pertama. Kemenangan ini membuat Chelsea naik ke peringkat ke-17 dengan raihan 3 poin. Sementara Benfica harus puas berada di peringkat ke-30 dengan raihan 0 poin dari 2 laga. Galatasaray berhasil meraih kemenangan tipis 1-0 atas Liverpool pada matchday kedua Liga Champions di Ali Samiyen Stadium. Pertandingan ini berjalan sangat sengit sejak awal. Kedua tim tampil menyerang dengan tempo tinggi yang membuat laga berlangsung penuh intensitas. Sejumlah peluang emas tercipta di sepanjang jalannya pertandingan. Namun hanya 1 gol yang akhirnya berhasil mengubah papan skor melalui aksi Victor Osimhen. Tambahan 3 poin ini membuat Galatasaray naik ke posisi 18 klasemen sementara Liga Champions. Sementara itu, Liverpool harus puas menempati posisi ke-16 dengan torehan poin yang sama. Inter Milan memetik hasil apik di pertandingan kedua Liga Champions 2025-2026. Berhadapan dengan Slavia Praha, Nerazzurri berhasil menang dengan skor telak 3-0. Lautaro Martinez menjadi bintang utama di laga ini dengan mencetak 2 gol. Sementara Denzel Dumfries menyempurnakan kemenangan Inter dengan golnya. Kemenangan ini membawa Inter Milan naik ke peringkat ketiga klasemen sementara Liga Champions. Sementara kekalahan ini membuat Slavia Praha tertahan di peringkat ke-26. Bayern Munchen memetik kemenangan kedua mereka di Liga Champions 2025-2026. Berhadapan dengan klub Siprus Pafos FC di Rotten menang dengan skor telak 1-5. Gol-gol kemenangan Bayern di laga ini dipersembahkan oleh Brest Harry Kane dan masing-masing 1 gol dari Nicolas Jackson, Rafael Guerreiro, dan Michael Olise. Sementara Pafos sempat memperkecil kedudukan berkat gol Mislav Orsic. Kemenangan ini membuat Bayern kokoh di puncak klasemen dengan raihan 6 poin. Sementara Pafos harus puas berada di peringkat ke-27. AC Milan telah menunjukkan minat serius pada penyerang Barcelona Robert Lewandowski yang masa depannya di klub Katalan itu tengah dipertanyakan. Diungkapkan Sport, tim Serie A tersebut kemungkinan akan merekrut striker internasional Polandia itu jika ia putuskan tak memperpanjang kontraknya di Barcelona setelah tahun 2026 dan berstatus bebas transfer pada musim panas mendatang. Milan diberitakan sedang terus memantau dan menilai situasi Lewandowski di klub Katalan tersebut. Direktur olahraga Rossoneri Igletare dikabarkan telah berdiskusi dengan agen striker veteran itu untuk membahas berbagai opsi pasar dan menanyakan langsung tentang rencana Lewandowski. Liverpool sedang menghadapi dilema regenerasi di lini pertahanan. Virgil van Dijk memang masih tangguh, tetapi faktor usia membuat masa depannya di level tertinggi semakin terbatas. The Reds tidak ingin kehilangan kualitas saat sang kapten mulai menurun. Nama Cesar Tárrega dari Valencia pun muncul sebagai kandidat serius. Bek Spanyol berusia 23 tahun itu menjadi incaran utama The Reds untuk mengisi peran besar di masa depan. Meski demikian, persaingan untuk mendapatkan Tárrega dipastikan ketat. Vicajas melaporkan Real Madrid dan Atletico Madrid juga disebut ikut membidik bek jangkung ini. Namun Liverpool dinilai sebagai tim yang paling serius memburu jasanya. The Reds diyakini siap mengeluarkan dana besar setelah sebelumnya gagal mendatangkan Marc Guehi dari Crystal Palace.
Manchester United saat ini memang sedang menjadi sorotan. Tim berjuluk Setan Merah itu meraih sejumlah hasil buruk di awal musim ini. Pihak Setan Merah tidak ingin tren negatif ini berlanjut lebih lama. Mereka mulai melakukan pemetaan terkait penyebab performa tim yang tidak stabil tersebut. Salah satu kesimpulan yang didapatkan adalah bahwa performa mereka terganggu karena lini tengah yang tidak solid. The Express melaporkan bahwa untuk menangani masalah itu, Setan Merah akan merekrut gelandang baru pada bursa transfer Januari nanti. Menurut laporan tersebut, MU sudah menemukan kandidat yang pas untuk memperkuat lini tengah mereka. Setan Merah berencana merekrut Conor Gallagher dari Atletico Madrid. Manchester United memiliki alasan kuat mengapa mereka tertarik merekrut Gallagher. Salah satu alasan utamanya adalah rekam jejaknya yang sudah teruji. Setelah resmi memperpanjang kontrak William Saliba hingga 2030, fokus manajemen Arsenal beralih ke Bukayo Saka. Pemain berusia 24 tahun tersebut memasuki tahun-tahun akhir kontraknya, namun telah menyatakan keinginannya untuk terus bertahan di klub masa kecilnya. Menurut laporan The Express, diskusi antara Arsenal dan perwakilan Saka berlangsung positif. Meskipun belum ada pengumuman resmi, kedua belah pihak diyakini optimistis mencapai kesepakatan dalam waktu dekat. Komitmennya untuk meraih trofi bersama The Gunners menjadi motivasi utama dalam proses negosiasi ini. Jika kesepakatan rampung, Saka akan masuk dalam kelompok pemain bergaji tertinggi di klub. Menurut laporan Diari Arah, Barcelona telah memulai upaya mereka untuk pastikan Lamine Yamal tak dipanggil untuk jeda internasional mendatang. Barcelona yakin meskipun Yamal kini telah kembali ke lapangan, bukan berarti ia sudah benar-benar pulih dari cedera. Karena itulah sebagai langkah pencegahan, klub Katalan itu akan berusaha mencegah Spanyol memanggil Yamal di jeda internasional bulan Oktober. Spanyol telah memulai kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan 2 kemenangan beruntun dan tak terlalu membutuhkan tim dengan kekuatan penuh. Selain itu, La Roja juga memiliki cukup pemain yang bisa menggantikan Yamal selama ia absen dari jeda internasional mendatang. Barca berharap dengan absen dari tim nasional sementara waktu, Yamal akan mendapat lebih banyak waktu untuk benar-benar pulih dari cedera. Arsenal resmi mengumumkan perpanjangan kontrak jangka panjang William Saliba hingga 2029. Keputusan ini mengakhiri spekulasi soal masa depannya di tengah ketertarikan Real Madrid yang sempat mengincar bek asal Prancis tersebut. Bek berusia 24 tahun ini sebelumnya memasuki 2 tahun terakhir dalam kontraknya. Namun performa konsistennya sebagai pilar lini belakang membuat manajemen Arsenal langsung bergerak cepat mengamankan jasanya. Dalam wawancara bersama Media Club, Saliba mengaku sangat bangga bisa tetap berseragam Arsenal. Saliba menambahkan, suasana tim yang solid serta dukungan staf dan pelatih menjadi alasan kuat baginya untuk bertahan. Joshua Zirkzee tengah menghadapi situasi sulit di Manchester United. Striker asal Belanda itu lebih sering menjadi penghangat bangku cadangan. Meski kondisinya telah membaik setelah sempat cedera di awal musim, minimnya menit bermain membuat masa depannya di Setan Merah diragukan. Kini, Como dari Italia menawarkan peluang baru bagi Zirkzee untuk kembali unjuk kemampuan di Serie A. Menurut laporan Fichajes, Como dikabarkan telah mengajukan proposal pinjaman selama 6 bulan kepada Manchester United. Rencana ini juga mencakup klausul opsi pembelian permanen di akhir masa pinjaman. Klub Italia tersebut berjanji memberikan kesempatan bermain reguler kepada Zirkzee, yang diharapkan dapat menjadi daya tarik bagi sang striker untuk menerima tawaran tersebut. Menurut laporan Gazzetta dello Sport, Manchester United dilaporkan masih menaruh minat terhadap Dusan Vlahovic, meskipun mereka sudah memiliki Benjamin Sesko. Alasannya adalah karena Sesko dinilai masih membutuhkan bantuan di skuad Setan Merah. Selain itu,
MU tertarik merekrutnya karena kemungkinan bisa didapatkan secara gratis. MU menilai kesempatan untuk mendapatkan Vlahovic secara gratis tidak boleh dilewatkan. Oleh karena itu, mereka dilaporkan akan mencoba mati-matian untuk meyakinkan sang pemain. Laporan yang sama mengklaim bahwa MU sudah menyiapkan manuver untuk transfer Vlahovic. Setan Merah ingin mencuri start dalam perburuan sang striker. Rencananya, mereka akan mengikat sang striker dengan perjanjian prakontrak pada Januari 2026 nanti agar ia tidak pindah ke klub lain. Manchester United tengah terpuruk di awal musim 2025-2026. Setelah tersingkir lebih cepat dari Piala Carabao, tim asuhan Amorim hanya mampu meraih 2 kemenangan dari 6 laga Liga Premier Inggris. Hasil minor ini membuat posisi sang pelatih asal Portugal mulai goyah. Menurut laporan yang beredar, manajemen MU sudah menyiapkan opsi darurat bila performa tak segera membaik. Salah satu nama yang kini mencuat adalah Oliver Glasner. Glasner disebut sangat tertarik dengan peluang menangani United. Baginya, kesempatan melatih salah satu klub terbesar di dunia merupakan loncatan penting dalam karir. Glasner punya catatan apik selama berkarir sebagai pelatih. Bersama Eintracht Frankfurt, ia sukses mempersembahkan trofi Liga Eropa. Musim lalu Glasner membawa Palace menjuarai Piala FA. Capaian tersebut membuat Glasner yakin dirinya cukup siap memikul tanggung jawab besar di Old Trafford. Real Madrid dilaporkan sudah menyusun rencana transfer yang sangat ambisius untuk musim panas 2026. Raksasa Spanyol itu disebut membidik 2 bintang utama dari klub Premier League Chelsea. 2 pemain yang masuk dalam radar serius Los Blancos adalah Moises Caicedo dan Enzo Fernandez. Keduanya dianggap sebagai solusi ideal untuk melanjutkan proses regenerasi di lini tengah mereka. Proyek besar ini digagas untuk mencari pengganti sepadan bagi para legenda yang telah pergi. Menurut laporan Graham Bailey, minat Madrid terhadap duo Chelsea ini sangatlah serius. Mereka bahkan disebut jatuh cinta pada gaya permainan kedua gelandang tersebut.